Oke, saya share screen. Ini belum semuanya. Ya, Pak Kami mungkin bisa di mute aja Pak kalau apa. Siap, Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini aplikasi BPHTB. Kalau Bapak Ibu sudah login dan sudah disetujui register PPAT-nya, Bapak Ibu akan dapat menu seperti ini. Ada profile, ada daftar PD, kemudian ada menu-menunya ini. Nah, menu-menu ini pertama konfirmasi wajib pajak, ya, konfirmasi wajib pajak apa itu? Nah, kalau KSWP ini konfirmasi pernik. Jadi kita masukin nick-nya, nick seseorang, nanti kita akan tahu apakah dia punya tunggakan pajak atau tidak. Nah, untuk BPHTB itu teman-teman Bapenda itu tidak akan menyetujui BPHTB SSPD yang diajukan Bapak Ibu kalau punya tunggakan. Nah, gimana? Contohnya ini ya, saya coba tunjukin satu nick lah. Misalnya ini satu nick, ada di sini penjualnya, nicknya ini nicknya. Kita coba SWP-nya. Nah, ini ada info tentang siapa orangnya, kemudian ini tunggakannya, gitu ya. Jadi kita akan dapat informasi mengenai wajib pajak ini punya tunggakan atau tidak di pajak. Nah, kemudian ada namanya KSOP. KSOP ini kita bisa ngecek apakah sebuah objek pajak itu punya piutang atau tidak. Misalnya ini ya, ini NOP-nya. Salah satu NOP itu nomor objek pajak. Nah, ini kita masukin di sini. Nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan istilah-istilah NOP, istilah-istilah KSWP. Kalau WP itu, KSWP ini singkatan dari konfirmasi status wajib pajak. KSOP ini konfirmasi status objek pajak. Jadi kita masukin NOP-nya, kita bisa cek apakah dia punya tunggakan atau tidak. Nah, ini info tentang objeknya, ini info tentang pemiliknya, terus dia punya tunggakan kapan saja. Ini harus dilunasi di Bank Sumut ya. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa cetak kalau mau lihat cetakannya ini. Jadi untuk PPAT sebelum nanti misalnya menerima berkas dari klien, langsung aja dicek objeknya sama WP-nya, pembeli maupun penjual. Jadi berdasarkan nik wajib pajak penjual dan pembeli kan kalau SSPD itu melibatkan dua orang, dua pihak, penjual dan pembeli. Nah, nik-nya itu dicek langsung aja ke KSWP sini, atau objeknya yang mau dijual belikan itu dimasukin di sini, dicek dulu kebenaran piutangnya gitu. Dia ada tunggakan atau tidak. Nah, kalau misalnya di sini lolos, nah bisa jadi memang dia belum terdaftar. Nah, cek di sini, nanti bisa cek di sini apakah sebuah nik itu sebuah nik yang nik itu sudah terdaftar atau belum ya. Nanti bisa dibalik ya, cek dulu wajib pajaknya sudah terdaftar atau belum. Terus kalau sudah terdaftar dia punya piutang atau tidak di sini, gitu ya. Jadi setiap kali menerima berkas PPAT kami sarankan untuk cek dulu di 3 menu ini. Nah,
Kemudian ada menu SSPD BPHTB. Nah, ini menu yang sudah nonaktif ya Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi daftarnya, sudah tidak bisa diisi lagi. Ini menu untuk teman-teman PPAT yang sudah lama, mereka berkas-berkasnya menggunakan ini dulu. Sekarang kita sudah menggunakan satu menu, yaitu layanan pajak daerah ini. Oke. Untuk mengajukan SSPD itu Bapak Ibu bisa menggunakan menu layanan pajak daerah. Lalu pilih tahun. Nah, tahun 2003. Nah, tahun 2022 sampai 17 ini merupakan kalau nanti Bapak Ibu misalnya kita tahun depan tahun 2024 akan muncul tahun 2024. Kalau mau lihat berkas tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik tahunnya. Bisa klik tahunnya, lihat berkas-berkas kita tahun-tahun sebelumnya. Jadi teraktif di sini. Nah, sekarang kita masuk ke 2023 karena tahun aktif kita 2023, kita masuk 2023. Nah, ini nanti mungkin Bapak Ibu akan menghadapi data yang kosong di sini ya. Karena Bapak Ibu belum punya berkas apa-apa di sistem BPHTB. Nah, untuk mengajukan layanan, Bapak Ibu bisa klik formulir. Di sini ada 8 formulir yang sudah kita punyai. Kalau di YouTube sebelumnya itu cuma 4 atau 5 gitu ya. Ini sekarang sudah ada 8 layanan. Yang pertama pendaftaran wajib pajak, pemutakhiran wajib pajak, pendaftaran SPOP, pemutaran SPOB. Nah, ini nanti 4 menu ini sudah ada di menu sebelumnya, termasuk faktor pengurang PBB itu sudah ada di YouTube sebelumnya, itu bisa dilihat. Nah, ini ada pengajuan SSPD BPHTB. Saya saat ini cuman mau demokan ini ya, pengajuan SSPD dan faktor pengurang dan konfirmasi pajak pembayaran ya. Ini untuk kalau sudah bayar tapi di sistem belum bayar, kita punya bukti, kita masukin. Tapi 2 inilah inti dari pertemuan kita ya. Pertama kita ke pengajuan SSPD. SSPD ini surat setor pajak daerah ya. Surat setor pajak daerah. Coba kita masuk. Nah, di sini ada menu untuk kita masukin wajib pajak pembeli, ya. Wajib pajak pembeli di sini notnya kita masukin. Ini tidak bisa kita isi. Ini harusnya ketika kita ngisi ini kita panggil datanya terisi. Begitu juga yang ini ya. Kita coba misalnya yang Bapak Ibu dari Silangit sudah punya apa enggak ya? Punya contoh satu enggak? Ada berkas enggak di situ, Bu? Sebentar ya, Pak. Ada Pak, punya atas nama Sudungan Sianturi. Nick-nya berapa, Bu? Hah? Nick pembeli sekarang, Bu. Nick pembeli, sebentar ya. Tiga 17. Sebentar, kita coba cek dulu ya wajib pajak dulu. Oke. 317 502 502 Oh, 502, oke. 641 641 249 249 0007 49 0007. 7, oke. Atas Ya. nama
Ini esmisi Iya, Pak. Nabila, Iya. benar? Benar, Oke, Pak. Oke, berarti sudah ada pembelinya. Nanti kalau belum ada dia harus melalui pendaftaran wajib pajak Pendaftaran. baru ya, Bu. Iya, Pak. Ya, sekarang kita masuk sini. Boleh diulang, Bu, maaf. 3 Bentar, biar gampang. 317. Sabar. Kita pakai yang ini aja. Oke. Kalau sudah ada, kita ke pengajuan SSBD. Kita ambil nama wajib pajaknya. Ini sudah terisi langsung. Iya. Nah, NOP yang mau dijual belikan ada, Bu? Ada, Pak. 12, 12, 16, 16, 120, 20, 017, 7, 000, 3, 00, 00, 22, 22, 7. 7. Oke, kita lihat. Nah, ini berkasnya sudah ada, bangunannya tidak ada. Ini dari sistem, Bu, dari sistem PBB. Iya, benar. 539, NJOP-nya 464.000. Nah, luas NJOP-nya, luas kali NJOP-nya 250 juta. NJOP per NJOP totalnya 250. Nanti kalau ada bangunan nanti dijumlah nilainya di sini. Nah, Iya. perolehannya sekarang transaksinya perolehannya apa, Bu? Di sini ada Dari jual beli. Jual beli. Oke. Terus harga transaksinya. Nah, harga transaksi ini, Bu, tidak boleh tidak boleh kurang dari ini. Oh. Jadi misalnya harga transaksinya 240, bukan tidak boleh ya. Iya. Misalnya kurang dari misalnya 200 juta ya. Ya, 200 juta ini, maka PBB hitungannya itu NPOP-nya itu tetap nilai yang ini yang masuk. Jadi inilah yang nanti jadi dasar BPHTB. Inilah yang jadi dasar BPHTB. Jadi minimalnya yang NJOP PBB, walaupun dia di bawah, dia akan dihitung maksimalnya ini. Tapi bagaimana kalau dia di atas? Misalnya saya ganti jadi 300. Nah, ini NPOP-nya 300. Gitu. Jadi ini PBB ini menjadi yang paling minimal. Ya. Jadi dasar perhitungannya tidak bisa di bawah dari perhitungan ini. Bukan saya bilang tidak bisa, tapi NPOP-nya akan mengambil nilai lebih besar antara harga transaksi atau NJOP dunia. Gitu. Iya. Oke, di sini kalau ada Ibu melihat nomor sertifikat lama bisa dimasukin. Kemudian, ini hitungannya. Jadi NPOP ini dasar dari perhitungannya, di mana antara NJOP dan harga transaksi. Nah, misalnya lah seperti ini ya. Nanti Ibu bisa isi sendiri. Saya cuma ngasih gambar saja. Nah, misalnya ini seperti ini 300 juta. Nah, ada nanti NJOP TKP, NPOP TKP. Artinya kalau jual beli ini dia dapat 60 juta. Kalau hibah, tukar menukar pun dapat 60 juta. Tapi kalau hibah dia dapat sampai sebentar. Kalau waris ya, kalau waris 300 juta. Jadi selain waris itu PTKP-nya itu 300 juta, yang lainnya 60 juta. Tapi ini ada kemungkinan berubah tahun depan peraturannya. Dan bahkan per pembeli ini itu cuma bisa dapat sekali saja. Jadi misalnya sekarang ini sudah dapat 60 juta. Terus dia ada transaksi lagi BPHTB next-nya. Itu dari PPAT manapun, itu dia tidak dapat lagi 60 juta.
Jadi, oke, itu PTKP. Jadi 300 juta, misalnya, ini dikurangi PTKP-nya 60 juta, kenalah 240 juta. Nah, dari 240 juta ini, nanti dikali, kalau nggak salah berapa persen? Sebentar ya, saya lupa persennya. Tapi dari 240 juta ini nanti dikali, coba ya, saya pakai kalkulator ya. Saya lupa persennya. Iya, iya. 240 juta dibagi 12 juta. 12 juta. Nah, oh iya 20%. Jadi dikali 20%, maka dia akan dapat 12 juta. Nah, faktor pengurangnya masih 0 di sini. Nanti kalau ada keinginan untuk minta faktor pengurang, nanti ada menunya yang satu lagi. Ya, nanti yang tadi ada menunya. Jadi kalau nanti disetujui permohonan pengurangannya, itu bisa melalui menu yang lain, nanti otomatis akan dikurangi perhitungannya. Tapi minimal perhitungannya seperti ini, 12 juta. Nah, nanti setelah itu, Ibu bisa klik mana sih koordinatnya. Koordinatnya itu ini koordinat ya. Setelah hitungannya sudah oke, 12 juta. Oke. Nanti pilih koordinat. Koordinat tanah yang mau dijual belikan. Nanti dicari saja. Ini tadi kebetulan ini kan desanya ada ya, desa Parik Sabungan. Nah, karena Parik Sabungan, maka ini petanya. Nanti akan muncul per desa. Ini gambarnya dibawa ke sini, dilihat mana yang tanah yang mau dijual misalnya. Ini apa ya? Dicari saja. Tapi kalau memang nggak ada, nanti bisa dicari dulu. Kalau nggak salah di ATR BPN itu juga ada menunya di lokasinya. Misalnya ini kita taruh, lalu kita pilih. Nah, dari sini ini apa tujuannya? Nanti tujuannya untuk survei dan lain-lainnya. Jadi misalnya bisa jadi teman-teman Bapenda ingin survei, mau lihat benar nggak lokasinya di situ, gitu. Ada tanahnya atau enggak dan lain-lain. Bisa aja mereka minta survei. Gitu. Nah, untuk itu perlu ada koordinat. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa upload draft akta tanah. Nah, nanti kalau di sini kita lihat ada beberapa yang harus, sertifikat tanah sebelumnya, foto objek pajaknya, draft akta tanahnya. Nah, ini nanti diisi. Nah, setelah diisi, disimpan. Ya, setelah diisi, disimpan. Saya nggak usah ngajuin yang ini ya. Nanti setelah Bapak Ibu masuk, setelah itu nanti akan ada bentuknya draft. Ini statusnya draft. Nah, status draft ini belum sampai ke teman-teman Bapenda. Jadi Bapak Ibu harus tentang dia, kemudian ajukan. Nah, ajukan nanti kasih formulir yang ditantangani. Nah, gimana dapat formulir ditantangani? Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol aksi. Di sini ada cetak formulir. Nah, ini contohnya. Nah, ini nanti dapat model form seperti ini. Ini kebetulan nihil. Kenapa nihil? Karena ini lihat ya, transaksinya itu NJOP-nya itu 28 juta. Harga transaksi 80 juta, dia waris dapat apa? NPO PTKP 300, maka dia 0. Karena dia 0 jadi nihil gitu. Tapi kalau tadi diisi itu akan berbeda lagi datanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus minta tanda tangan si pemohon, tanda tangan pemohon, dan Bapak Ibu dilengkapi dengan berkas ini bahwa dengan data ini bahwa ini konfirmasi KSOP-nya ada nih tunggakan, dia harus lunasin. Karena kalau tidak dilunasi ini, teman-teman Bapenda tidak akan menyetujuinya, akan ditolak berkasnya. Jadi harus dilunasi dulu tunggakan pajak daerahnya.
Nah, kalau sudah clear misalnya, ini contohnya, di sini ada tunggakan, ini tanda bahwa ada tunggakan. Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada tunggakannya dari mana. KSOP-nya ada tunggakan. KSWP pemilik ada tunggakan. Nah, kalau yang ini contohnya, ini bebas tunggakan. Pembeli belum ada tunggakan apa-apa. Jadi, pembeli bebas, pemilik ada tunggakan, objek pajaknya ada tunggakan. Bisa jadi memang ini objek yang sama, gitu. Seperti itu. Jadi harus dilunasi dulu, bayar dulu, baru bisa lunas. Nanti otomatis dia berubah jadi bebas tunggakan. Nah, setelah berkasnya ditandatangani, langsung ajukan saja, klik di sini berkas yang ditandatangani tadi dibuat dalam bentuk PDF, foto atau scan gitu Bu ya, upload dia, masuk kemudian klik ajukan. Dia akan masuk ke pengajuan, nanti berubah jadi pengajuan. Nah, kalau sudah berubah pengajuan, nanti masuk tahapan di BPHTB, teman-teman itu akan mengecek mulai dari verifikasi data, ada verifikasi bidang, ada macam-macam, ada sampai ke post-it. Nanti ada yang warna hijau, namanya post-it. Nah, ini contohnya. Ini berkas-berkas yang sudah disetujui. Nanti kalau berkas-berkas yang sudah disetujui, nanti Bapak Ibu bisa lihat di layanan pajak daerah. Di sini adalah berkas-berkas yang sudah disetujui oleh teman-teman Bapenda. Ini contohnya berkas yang sudah oke. Ini Bapak Ibu bisa lihat kalau kita cetak formulir ini, kalau sudah disetujui itu tidak ada lagi KSOP KSBP-nya, karena memang inilah yang nanti dibawa ke bank, dibawa juga kalau Bapak Ibu mau bawa ke BPN, bisa cetak ini dibawa ke BPN. Nah, di sini nanti akan ada catatan-catatan. Ini contohnya ya. Di sini ada 3. 3 ini apa? Kalau kita lihat di sini ada proses nih. Dimulai dari pengajuannya tanggal 20 Juni, terus ada verifikasi data oleh Pak Yudisium di sini. Ada pesannya Pak Nabi Pulu di sini sudah verifikasi. Jadi kalau sudah verifikasi tinggal nunggu satu lagi, namanya post-it dari Pak Kaban. Jadi kalau Pak Kaban sudah setujui, maka Bapak Ibu sudah bisa membayarkan formulir ini ke bank. Gitu. Nah, ini contoh yang masih verifikasi. Ini dia akan sebut SSPD belum aktif. SSPD belum aktif, artinya belum bisa bayar ke bank. Berarti dia harusnya bayar dulu berkas-berkas ini baru disetujui. Itu seperti itu flow-nya. Sampai nanti kalau post-it dia nggak di sini lagi, dia akan pindah ke sebelah, dia pindah ke sini. Di sini ada bentuk post-it, ini tanda-tanda berkas yang sudah oke dan sudah siap bayar. Dan di sini ada contoh kata statusnya recall, artinya sudah post-it tapi ternyata ada masalah sehingga harus di-recall. Recall ini nggak bisa lagi diperbaiki. Nah, kalau nanti ada yang bentuknya reject, itu sama Bapak Ibu bisa reject. Kalau sudah reject, Bapak Ibu bisa perbaiki datanya sesuai dengan permintaan di sini. Nanti ada catatan-catatannya apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, bisa dilihat di sini, di catatan ini. Seperti itu untuk SSPD. Untuk pengajuannya. Kemudian di formulir ini ada namanya faktor pengurang. Nah, faktor pengurang ini untuk Bapak Ibu bisa di sini kan kalau ini untuk SSPD yang sudah terbit. Jadi contohnya ini ya SSPD yang sudah terbit. Ini contohnya ini, misalnya dia harus bayar, dia harus bayar 33 juta misalnya. Nah, berdasarkan
bisa diajukan permohonan untuk pengurangan. Saya nggak sanggup bayar 33 juta. Nanti bisa komunikasi dengan Bapenda dulu ya, supaya bisa nggak saya mengajukan penurunan angka ini. Nah, kalau meminta penurunan, dasarnya harus dari sini. Ini SPD-nya, ini kode billingnya yang ini ya, kode billingnya. Kode billingnya ini diambil, lalu ajukan pengurangan. Nah, ini contohnya. Nah, dari sini nanti akan keluar berapa persen minta pengurangan. Ini memang kejadiannya langka, cuman kami siapin juga. Makanya tadi saya bilang komunikasikan dulu dengan teman-teman di Bapenda untuk menggunakan menu ini. Karena bisa jadi memang ditolak. Kalau ditolak, ngapain lagi sigen gitu ya. Ini ada alasan pengurangan. Jadi setelah minta ini masih bekerja untuk ngambil datanya. Ini memang agak lama hitungannya. Jadi nanti kalau sudah keluar nanti bisa isi ya, ini contohnya ya. Belum nggak ketemu ya. Nomor billing. Ya, jadi nomor billing di sini nanti akan keluar hitungannya, terus yang bisa kita isi itu persen pengurangannya, sama nanti nilai perhitung pengurangannya akan dihitung oleh sistem. Kita ngasih tahu apa alasannya. Untuk ini memang untuk billing-billing tertentu memang yang sudah disetujui untuk dikurangi. Nah, oke. Jadi itu dua menu. Kemudian ini kalau menurut Bapak itu kita sudah bayar tapi belum lunas di aplikasi. Ini kita akan upload berkasnya, bukti pembayarannya di sini. Jadi nanti tujuannya ini misalnya ya, kita sudah punya berkas di aplikasi, contohnya ini ya, SPP tadi ini tahun 2022 misalnya sudah bayar dan kita punya bukti pembayaran. Nah, ini kita mesti kode billingnya tahunnya hanya 2022, ambil billingnya, lalu di sini tagihannya sekian. Nah, ini dendanya bisa disetting, kita bayar denda berapa waktu itu, terus tanggal bayarnya tanggal berapa, kode pengesahan ini nanti ada di bukti bayar. Itu ada kode pengesahannya, kode dari banknya. Kemudian channel pembayarannya dari ATM atau teller atau e-channel. Ini kayak Tokopedia bisa ya, Bapak Ibu bisa bayar via Tokopedia, terus contoh cabangnya bisa diisi, lalu buktinya, screenshot atau apa, itu bisa kasih bukti di sini, nanti dicek apakah benar sudah bayar atau belum. Tapi ini jarang ya, sekarang kejadiannya karena sudah online semua, jarang terjadi ini. Tapi kalau memang ada kejadian itu bisa melalui menu ini. Jadi kalau menu ini 4 ini silakan nanti lihat di YouTube satunya lagi, bisa sudah ada cara untuk melakukan via 5 ya, sama faktor pengurang PPB. Ini faktor pengurang BPP. Ya, mungkin itu Bu. Ada yang mau ditanya Bu? Halo Bu. Ya Bu. Halo Bu Simanjuntak. Oh iya Pak. Kebetulan Ya. kebetulan karena belum punya klien yang mau diisi, jadi saya masih nanti Baik. Nanti saya siapin ini di YouTube ya, Bu. Nanti bisa ditonton ya Bu ya. Itu aja mungkin dari kami ya. Jadi saya sudah rekam, nanti saya akan upload ini di
YouTube biar Bapak Ibu bisa tonton nanti apa namanya panduannya untuk SSPD. Memang di YouTube yang satu lagi itu belum ada apa tentang SSPD, tapi sudah saya nanti saya upload ini dulu. Begitu kira-kira. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup kita bisa akhiri. Ini ada Pak Kabit juga. Jadi nanti mungkin Pak Kabit akan memasukkan dari 2 PPAT ke WhatsApp group supaya bisa diskusi nanti kalau ada problem. Gitu ya. Oke, kalau sudah Pak Kabit sudah selesai itu kita Pak. Masih mute Pak Kabit. Ya Pak. Sudah selesai kan kita Pak. Nanti saya upload ke YouTube. Siap. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita. Nanti Pak Kabit bisa tolong dimasukkan ke grup PPAT Pak, biar nanti kalau ada masalah kita diskusi. Boleh. Ya Bu Tampu Bulun dan Ibu Napitupulu Baru Juntang. Tadi udah dijelaskan Pak Anton kan Bu? Sudah, Pak. Gimana cara untuk mengupload berkas BPATB. Ya, nanti kalau ada yang kurang kita komunikasi lagi ya. Terima kasihlah buat Pak Anton juga dan Ibu Tampu Bulun dan Ibu Napitupulu ya Pak. Oke, Pak. Nanti saya masukkan mereka ke grup Pak, grup BPATB Pak. kita. Baik, Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Anton. Makasih Pak. Ya.